Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaini Ihsanuddin, NPM 19108010079. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum oceanografi. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Arus Permukaan Terhadap Sebaran Kualitas Air di Perairan Genuk Semarang. Jurnal ini terbit pada tahun 2014 oleh Randy Indrayana, Muhammad Yusuf, dan Anjas Rifai. Yang pertama adalah suhu. Pengambilan sampel suhu ini adalah menggunakan purposing method atau mengambil sampel. Pengambilan sampelnya menggunakan botol yang disterilkan. Kemudian mengambil air di perairan tersebut. Untuk suhu diukur menggunakan WQC atau Water Quality Control. Suhu di perairan tersebut berkisar antara 30,4 derajat Celcius sampai 31,3 derajat Celcius. Suhu di perairan tersebut merupakan suhu optimal karena sesuai yang ditetapkan untuk suhu optimal di perairan laut adalah 28 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya adalah salinitas. Salinitas, pengambilan sampelnya sama dengan suhu, namun pengukurannya menggunakan refraktometer. Yang kedua, nilai salinitas di perairan Genuk sendiri berkisar antara 25 sampai 35 ppd. Untuk daerah perairan yang salinitasnya rendah, ini berada di daerah dekat pantai, sedangkan yang lepas pantai salinitasnya cenderung tinggi. Untuk daerah yang dekat dengan pantai, salinitas tersebut di bawah baku mutu yang telah ditetapkan. Salinitas sendiri dipengaruhi oleh air dari daratan dan kecepatan arus. Semakin banyak air dari daratan atau air tawar yang masuk ke laut, maka salinitasnya akan semakin kecil. Selanjutnya adalah pH. Pengambilan sampel pH sendiri sama dengan pengambilan sampel suhu dan salinitas. Pengukuran pH sendiri menggunakan WQC atau Water Quality Control. Nilai pH di perairan Genuk berkisar antara 6,12 sampai dengan 8,34. Untuk perairan yang memiliki pH di bawah 7, yaitu perairan yang berada di daerah dekat dengan pantai. Untuk perairan yang dekat dengan pantai ini, kualitas perairan tersebut kurang baik karena pH-nya di bawah 7. Sedangkan daerah perairan yang jauh dengan lepas pantai memiliki pH di atas 7 atau memiliki pH yang normal. Untuk pH ini juga dipengaruhi oleh kecepatan arus. pH yang normal di daerah perairan Genuk atau sekitar 7 sampai 8,5 itu dipengaruhi oleh kecepatan arus yang kecil. Selanjutnya ialah kecerahan. Kecerahan di sini diukur menggunakan CHIDIS. Nilai kecerahan di perairan Genuk Semarang antara 1,5 yang berada di perairan dekat dengan pantai dan 5,4 untuk daerah yang jauh dengan pantai. Kecilnya nilai kecerahan di daerah dekat pantai, hal ini dikarenakan kedalaman di daerah dekat pantai tidak terlalu dalam dan sedimen di daerah pantai cenderung banyak dan berlumpur. Semakin rendah nilai kecerahan, maka kualitas air tersebut juga dianggap kurang baik. Next, jurnal kedua, saya mengambil jurnal yang berjudul Karakteristik Parameter Oceanografi Pasang Surut, Arus dan Gelombang di Perairan Utara dan Selatan Pulau Bangka. Jurnal ini terbit pada tahun 2018 dan ditulis oleh Aditya Pamungkas. Nomor 5 ialah kecepatan arus. Pengambilan sampel kecepatan arus ini berasal dari
Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses melalui website yang telah disediakan. Kecepatan arus di sini dipengaruhi oleh angin muson. Dan, kecepatan arus di perairan ini tidak mempengaruhi kualitas air yang ada. Selanjutnya ialah kecepatan arus juga mempengaruhi pH seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Yang terakhir adalah gelombang. Pengambilan sampel gelombang menggunakan atau mengambil data dari BIG sama dengan kecepatan arus. Selanjutnya, karakteristik gelombang di perairan Bangka ini berkisar antara 0,1-0,5 meter. Ini juga bervariasi setiap tempatnya, yaitu di perairan selatan 0,1 sampai 0,3, sedangkan di perairan utara 0,1 sampai 0,5. Gelombang juga berpengaruh terhadap resistensi sedimen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.